Kalau kita bicara tentang persoalan kepemimpinan ya, bukan hanya bicara tentang kepemimpinan organisasi, kelompok, ya, paguyuban atau budaya, tapi kita bicara tentang kepemimpinan agama, kepemimpinan daerah, kepemimpinan pemerintahan ya. Maka kita perlu memahami apa yang disebut dengan prinsip-prinsip kepemimpinan. Dan salah satu prinsip kepemimpinan yang tidak bisa ditawar adalah seorang pemimpin akan diakui ketika dia membawa orang-orang yang dipimpinnya melewati bencana yang besar. Dan kaliber seorang pemimpin akan teruji. Berbeda dengan apa yang kemudian muncul dalam ruang publik terkait dengan Bupati Aceh yang tidak menjauh dari bencana, menjauh dari jerit penderitaan orang-orang yang sebenarnya dipercayakan kepadanya. Kita akan bahas soal ini terkait dengan video yang muncul permintaan maaf dari Bupati Aceh ya, yang perlu menurut saya bukan partai politik juga bersikap dalam konteks hal ini. Bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Jangan tinggikan suara, jangan tinggikan emosi, tetapi tinggikanlah kemampuan kita di dalam berolah nara, berolah pikir, berargumentasi. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas tentang persoalan video dari Pak Bupati yang pergi meninggalkan rakyatnya pada saat di mana ia paling dibutuhkan pada saat itu, dan muncul permintaan maaf itu, dan kita akan bahas ya, persoalan kita akan bahas persoalan di bawah topik tentang kepemimpinan. Nah, teman-teman yang masih berminat di tanah di IKN ya 10 kali 20 dengan hanya cicilan 500.000 sekitar 3 tahunan, teman-teman bisa memiliki properti itu dengan mengecek dan berkomunikasi dengan tim marketing kami ya di website bukanpartaipolitik.com ya, bukanpartaipolitik.com. Di sana teman-teman bisa dapatkan nomornya. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu sebuah buku ya yang nanti akan kita bahas ya, dan juga sebuah video. Buku ini dari seorang penulis yang eh, menurut saya punya tingkat kepakaran yang diakui secara internasional, yaitu Daniel Goleman ya. Buku tentang primal leadership, kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi ya. Nah, jadi di sini pada halaman yang kelima dalam edisi Bahasa Indonesia, di situ dikatakan sebenarnya sederhana saja. Di dalam setiap kelompok orang, pemimpin mempunyai daya maksimal untuk mempermainkan emosi setiap orang. Ya. Nah, jadi saya ulang, mempunyai daya maksimal untuk mempermainkan emosi setiap orang. Tetapi tentu yang dimaksud di sini bukan membuat orang emosi. Ya. Uh, dalam konteks ini kita melihat ada hal yang patut untuk direnungkan terkait dengan atau disikapi terkait dengan permintaan maaf dari Bapak Bupati Aceh Selatan ya. Baik, kita akan dengarkan dulu. Maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik, dan yang paling penting
memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Semoga Allah. Ya, baik teman-teman, itu dokumen yang menunjukkan bagaimana seorang bupati Bupati Aceh yang meminta maaf karena pergi meninggalkan menunaikan ibadahnya, ya, di tengah-tengah sebenarnya tantangan, ya, pembuktian tentang ibadah yang sejati itu sebenarnya ada ketika, ya, seorang pemimpin ada di tengah-tengah penderitaan warga atau masyarakat yang dipimpinnya. Itulah bukti puncak tertinggi pembuktian apakah seseorang memiliki spiritualitas, religiositas, ibadah yang aktual, ya, artinya mengimplementasikan apa-apa yang menjadi norma-norma keberagamaan yang dianutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, menurut saya soal permintaan maaf itu satu hal yang lain, ya. Tetapi persoalan yang mau saya bicarakan di sini adalah persoalan bicara tentang leadership accountability atau akuntabilitas kepemimpinan, ya. Jadi pertanggungjawaban seorang pemimpin itu, ya, boleh dikatakan tidak ada ruang bagi satu perbaikan yang ketika seorang pemimpin diperhadapkan dengan tanggung jawab untuk memproteksi, ya, untuk hadir bersama-sama dalam, ya, emosi-emosi yang sedang disuarakan oleh warga masyarakat di sekitar Aceh yang dipimpin, yang menjerit, ya, yang sakit karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, nyawanya melayang, ya, rumahnya hilang, ya, tidak tahu makan atau tidak minum, tidak tidur dan sebagainya. Sementara ketika mereka membawa pandangan mereka, mengarahkan pandangan mereka kepada pemimpin, mereka tidak menemukan pemimpin itu di sekitar mereka. Ini adalah bad accountability, satu pertanggungjawaban kinerja kepemimpinan yang sangat buruk yang menurut saya tidak bisa menjadi role model, ya. Menurut saya di posisi ini saya kira permintaan maaf itu bisa diterima, tetapi berbicara tentang keberlanjutan, sustainabilitas tentang kepemimpinan beliau, saya kira eh, sulit untuk bisa dilanjutkan. Dengan kata lain, ya, bukan partai politik menyarankan Pak Bupati untuk memberikan ruang kepemimpinan itu kepada yang lain yang memang berjiwa kepemimpinan. Sekali lagi, ya, ini bukan bicara tentang persoalan politik, bukan bicara tentang persoalan mempertahankan kursi kepemimpinan sebagai orang nomor satu di daerah Bapak, tetapi ini menyangkut tentang akuntabilitas moral, akuntabilitas etik yang sudah seharusnya disadari, ya. Jadi di sini perlu kita melihat bagaimana kalau kita lihat dalam berbagai macam paradigma kepemimpinan dalam analogi, jauh lebih baik memiliki seorang pemimpin, seorang pengikut, katakanlah domba-domba yang dipimpin oleh singa ketimbang, ya, para singa-singa yang dipimpin oleh domba, ya, seperti itu. Jadi analogi ini mengatakan masyarakat, pengikut, rakyat butuh seorang dengan kaliber kepemimpinan sejati. Dan identifikasi terkait dengan indikator-indikator atau ciri-ciri seorang pemimpin yang sejati adalah orang itu berada bersama di dalam luka-luka warga, di dalam penderitaan, di dalam jerit tangis, ya, keputusasaan para pengikut-pengikutnya. Ini bukan hal yang sederhana lagi, bukan hanya berbicara tentang persoalan maaf memberi maaf. Maaf memberi maaf adalah sesuatu yang harus dikedepankan. Tetapi berbicara untuk meminta pertanggungjawaban, saya kira adalah titik di mana, ya, ketika Pak Bupati mengambil satu kesimpulan atau keputusan untuk pergi meninggalkan masyarakat pada saat dia dibutuhkan, itu sebenarnya dia sedang menjauhi kursi kekuasaannya atau kursi kepemimpinannya. Karena itu saya kira kita menghimbau dengan terbuka, jujur, ikhlas buat Pak Bupati untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan itu kepada pemimpin yang lain, karena apa yang sudah dipercayakan kepada Pak Bupati, ya, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini merupakan bukan hanya bicara tentang mengganggu stabilitas nasional, tetapi menurut saya masyarakat sudah kehilangan trust, masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap apa yang dulunya, ya, sekalipun ini berbicara pada dimensi politik yang lebih luas, tapi saya tidak mau mengganggu persoalan itu, ya.
Dalam konteks ini ya ada kesan bahwa seorang pemimpin sedang mempermain-mainkan ya kehidupan orang lain, mempermain-mainkan masa depan orang lain, mempermainkan nyawa orang lain. Karena itu ya saya kira kalau bicara tentang persoalan kepemimpinan tidak harus pada kursi bupati, kita bisa lakukan dalam posisi-posisi sosial yang lain bahkan tanpa jabatan sama sekali, bukan partai politik.